Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ainur Ajijah. I am student at IKIP Sriwangi Bandung from B1 2021. So today we're gonna talk about morphosyntax. Morphosyntax is consists of two words, is morphology and syntax. We're gonna talk about morphology first. Morphology is the study of the structure and formation of words in language. It includes analyzing the smallest meaningful units of words known as morphemes and how they combine to form larger words. Jadi morphology ini adalah bidang studi atau kajian yang mengkaji tentang struktur dan formasi kata dalam sebuah bahasa, termasuk juga menganalisis arti dari unit terkecil dalam sebuah kata atau yang bisa kita ketahui sebagai morfem dan bagaimana morfem itu sendiri tergabung untuk menjadi kesatuan kata yang lengkap. In morphology, we have morpheme. We will discuss about this one more detail on the next slide. Morfem ini terbagi menjadi dua, ada pre-morpheme dan bound morpheme. Untuk pre-morpheme itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, ada leksikal dan fungsional. Untuk bound morpheme juga terbagi menjadi dua, ada derivational and inflectional. In morphology also have a word formation. Nah, word formation ini sendiri sangat erat kaitannya dengan morphological process. Morphological process is a process to put other element to main element to create a new word atau untuk membentuk suatu kata yang baru dengan arti juga yang baru. Dan dalam prosesnya ada beberapa tahapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada compounding. Compounding is a lexeme that consists of more than one stem. Seperti contohnya dalam kata butterfly. Butterfly itu terdiri dari dua stem. Yang pertama ada butter dan fly. Ketika kita gabungkan menjadi satu, maka menjadi kata yang baru, jadi butterfly. Yang kedua ada affixation. Affixation adalah proses adding some suffix and prefix, atau dalam bahasa Indonesianya bisa kita katakan dengan cara menambahkan imbuhan, baik itu di awal maupun di akhir. Seperti contohnya kata happy. Jika kita tambahkan prefix, kita bisa gunakan unhappy. Dari kata happy sebagai verb, unhappy jadi adjective. Itu adalah perubahan kata. Atau bisa kita tambahkan juga suffix seperti kata ness. Jadi happiness. Happiness itu menjadi kata adjective. Juga sama. Oke, yang ketiga ada conversion. Conversion adalah form by word base of another category. Jadi dalam conversion ini ada satu kata yang bisa mempunyai berbagai arti, seperti kata water. If we put water at the end of sentences, kita bisa menggunakan itu sebagai noun. Tapi jika kita simpan kata water setelah auxiliary, setelah subjek, maka itu bisa menjadi verb. Yang keempat ada derivation. Derivation adalah proses merubah kata dasar by adding some affixes. Seperti kata reading. Read dan ing itu adalah derivation. Yang kelima ada back formation. Back formation ini adalah formasi kata-kata dengan mendelete suffix. Seperti kata translator. Translator itu adalah sebuah noun, tapi jika kita menghapus suffixnya menjadi translate, yaitu verb. Oke, yang keenam ada clipping. Clipping yaitu menghilangkan kata dasar or remove a part of a base. Seperti kata influenza, bisa kita ambil kata flu-nya saja. Yang ketujuh ada blending. Blending is menambahkan joining the beginning a word and the end of a word to make a new word. Seperti kata brunch. Brunch itu terdiri dari kata breakfast and lunch digabungkan menjadi brunch. Atau kita bisa melihat dari kata staycation. Staycation itu sendiri berasal dari kata stay dan vacation. Okay. And the last one is initialism. Initialism adalah letter of a sequence of a word. Jadi bisa dalam sebuah kata itu bisa disingkat seperti Ikip, Unjani, etc.
Alright, let's move to the next slide. Alright, we're gonna talk about this one more. It's about morpheme. Morpheme is the smallest unit of meaning in a language. It can be words such as dog or a part of a word such as the S at the end of the dogs to indicating the plurality. Jadi morpheme itu adalah unit terkecil dalam sebuah kata. Seperti misalnya kata dog. Kata dog itu sendiri sudah menjadi unit terkecil karena kata tersebut tidak bisa dibagi-bagi lagi seperti do dan g, itu tidak bisa karena dog sudah seperti itu. Atau bisa saja ditambahkan suffix s untuk mengindikasi jamak. So morpheme can be combined to create new words or change the meaning of existing ones. Jadi morpheme itu sendiri bisa dikombinasikan untuk membentuk kata yang baru dan juga mengganti makna yang telah ada. Alright, as we mentioned before, bahwa morpheme itu terbagi menjadi dua, ada free morpheme dan bound morpheme. Free morpheme itu ada dua, ada leksikal dan functional. Untuk leksikal atau open class itu adalah morpheme yang bebas. Jadi, it can be adjective, verb, nouns. Jadi, leksikal ini adalah kata dasar, misalnya kata happy. Happy itu sendiri sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Makanya sudah bebas. Untuk functional morpheme atau close class, it can be conjunction, preposition, or article. For example, and, the, so, but. Dan yang kedua ada bound morpheme. Bound morpheme itu sendiri terbagi menjadi dua, ada derivational and inflectional. Derivational adalah morpheme yang merubah part of speech dalam sebuah kata. Dalam derivational, we can adding some suffix or prefix seperti re, an, li, nes. Nah, this is for example. Seperti kata happiness. Happy adalah kata kerja. No. Happy adalah noun. But if we adding some suffix, ness ini menjadi kata sifat. Jadi happiness dari noun menjadi adjective. Ini adalah sebuah perubahan. Yang kedua ada inflectional. Inflectional itu adalah morpheme yang tidak merubah part of speech-nya dan semuanya adalah suffix atau akhiran, menambahkan akhiran. Seperti kata told. Ini kan told itu verb. Jika kita tambahkan id di akhir, itu masih sama saja verb, hanya saja untuk mengikuti aturan yang sudah ada seperti perubahan dari verb 1 ke verb 2, verb 3, dan selanjutnya itu ada aturannya, atau juga menambahkan s di akhirnya sebagai indikasi jamak. Seperti itu. Alright. After this explanation about morphology, so we're gonna talk about syntax. Syntax is the study of the formation of sentences and the relationship of their component parts, or simply we can call it like grammatical structure. It's like subject, verb, direct or indirect object, etc. Jadi ada 5 basic component sentence. Yang pertama ada subject, ada verb, ada object, ada complement, and adverbial. So, everyone, after this long explanation, we will try to analyze the text according to this story. Okay, this story about the lion and the mouse. But I think we don't have more time to watch this video, so we will skip this one. Okay, this is my analysis of the text. As you can see on my screen, this is the paragraph 1. Kata-kata yang digarisbawahi ini adalah morfologinya. Seperti kata sleeping, jump, picked, opened, funny. Kata sleeping ini sendiri adalah inflectional karena kata sleep ditambahkan ing dan tidak merubah dari part of speech-nya itu sendiri, masih sama-sama saja menjadi verb. Di sini pun termasuk juga jump, picked, open. Ini semua masih verb, hanya saja ditambahkan suffix karena usually for narrative text
narrative text menggunakan past tense, jadi berubah verbnya. Oke, this one is different. Kata funny di sini sama. Di sini ini adalah derivational. Jika ini adalah inflectional, ini derivational karena ini merubah part of speech-nya. Seperti fun. Fun itu adalah sebuah noun. Tapi jika ditambahkan suffix menjadi funny. Funny itu adalah sebuah adjective. Alright. Itu adalah analisis dari morfologinya. Sedangkan dari sintaksnya kita akan coba once upon a time is adverbial phrase for indicating the time of the story. A lion is the subject. Was sleeping is a verb. Under a tree is a prepositional phrase for indicating the lion. A little mouse is a subject. Jump is a verb. On him is a direct object. The lion is a subject. Woke up is a verb also. Pick up is a verb. The mouse is a object, direct object. And is conjunction. Open is a verb. He's meant to eat him. Nah, itu untuk sintaksnya. Oke, let's move to the next paragraph. Di sini masih sama, untuk kata-kata yang digaris bawahi ini adalah untuk morfologinya. Seperti kata days, hunters, quickly, knowing, help. Ini adalah contohnya untuk morfologi. Kata days ini mengindikasikan kata jamak, hunters untuk kepunyaan. Ini masih inflectional karena tidak merubah part of speech dari kata tersebut. Dan untuk quickly ini masih sama seperti funny tadi. Ini adalah derivational karena menambahkan suffix ly sehingga merubah makna dari kata quick itu sendiri jadi menjadi adjective. Untuk help masih sama inflectional and knowing, and itu adalah inflectional. Untuk analisis sintaksnya, a few days later is adverbial phrase to indicate the time of the story. A hunters is subject. Nightfall is a verb. On the lion is the prepositional phrase. The lion is a subject. Couldn't get out is a verb phrase. The mouse is a subject. Saw is a verb. The lion is object, direct object. And when to help quickly. The mouse is a subject. Help is a verb. The lion is object. By knowing, the net is prepositional phrase. Then the lion is subject. Could get out is verb. From the net is a prepositional phrase. So everyone, I think that's all for me. I hope this explanation can be beneficial for us. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.